warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk guru-guru penggerak yang hebat di seluruh tanah air Indonesia. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan coaching kasus yang ketiga, di mana sebagai coachnya yaitu Norma Dara Pertiwi yang berasal dari UPTD SDN 06 Koto Tanga Batu Hampa. Sedangkan sebagai coachinya yaitu Cendro Cesbajar yang berasal dari SMA Negeri 1 Kecamatan Harau. Kepada Ibu Dara dan Pak Cendro dipersilahkan. Di ruang guru terlihat Pak Cendro sedang murung dan tidak bersemangat. Kemudian datanglah Coach Bu Dara mendatangi coach bernama Pak Cendro. Selamat pagi Pak Cendro, bagaimana kabarnya? Selamat pagi juga Bu Dara. Baik Bu. Pak Cendro, mohon maaf nih sebelumnya. Akhir-akhir ini kalau saya perhatikan, Pak Cendro kok kelihatan murung ya? Nggak semangat. Biasanya kan semangat tuh. Sekarang kok suka menyendiri? Mungkin Pak Cendro bisa berbagi dengan saya. Ada apa ya Pak? Iya Bu Dara. Saya pingin ngobrol, tapi saya bingung mau ngobrol sama siapa Bu. Saya ingin berbagi cerita agar bisa menyelesaikan permasalahan saya ini. Sebelumnya mohon maaf nih Pak, kalau boleh tahu masalah apa yang sedang Bapak alami? Begini Bu, pekan lalu saya akan disupervisi oleh pengawas sekolah kita. Nah, setelah pengawas pulang, saya dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah. Terus ketika dipanggil itu, beliau menyampaikan apa Pak Cendro? Nah, itu dia Bu Dara. Kata Ibu Kepala Sekolah, dari hasil supervisi tadi, kelihatannya pengawas tidak berkenan kalau saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Gitu ya. Terus, memang selama ini Pak Cendro ketika mengajar menggunakan media apa saja Pak? Jadi gini ya Bu, saya itu lebih nyaman kalau pembelajaran itu menggunakan media-media yang menarik. Oh, begitu ya. Contohnya apa coba Pak Cendro? Biasanya saya itu sering menggunakan PPT. Nah, kebetulan sekali saya sangat suka membuat PPT itu Bu. Saya merangkum materi, kemudian saya visualkan dalam bentuk PPT seperti ada animasinya gitu loh Bu. Nah, menurut saya anak-anak itu sangat senang dan antusias ketika saya mengajar dengan menggunakan PPT tersebut. Ya. Nah, sekarang selain PPT, biasanya Pak Cendro menggunakan media apa lagi Pak? Biasanya saya juga suka membuat video pembelajaran Bu. Jadi sebelum pembelajaran berlangsung, saya terlebih dahulu mendesain video tersebut. Kemudian saya buat beberapa video agar materi itu bisa diserap oleh anak-anak dengan mudah, Bu. Nah, menurut Pak Cendro, apakah itu efektif ketika menggunakan video? Iya, Bu, sangat efektif sekali, Bu Dara. Nah, buktinya apa coba sekarang, Pak? Nah, buktinya
ketika saya menggunakan metode video tersebut, murid saya itu sangat antusias dan mudah mengerti loh, Bu. Karena visualisasinya itu konkret dan menarik bagi mereka, Bu. Nah, bagus. Nah, sekarang selain PPT dan video, ada lagi nggak Pak Cendro media yang dipakai? Biasanya itu apa? Oh, ada Bu. Biasanya saya juga sering menggunakan lingkungan sekitar sebagai media, seperti taman-taman sekolah kita, Bu. Kemudian hewan-hewan yang ada di sekolah juga sering saya gunakan sebagai media pembelajarannya, Bu. Wah, itu sudah bagus sekali Pak Cendro. Jadi bisa interaksi langsung ya dengan lingkungan. Jadi anak-anak tidak bosan di kelas. Itu luar biasa Pak Cendro. Iya, benar Bu Dara. Ketika kami berinteraksi dengan lingkungan tersebut, ini bisa memberikan pengalaman nyata kepada murid-murid saya. Misalnya dalam pembelajaran IPA, materi ekosistem, murid saya sangat senang dan cepat memahami pelajaran tersebut. Iya, bagus. Cuman menurut pengawas, Pak Cendro dianggap belum baik karena tidak menggunakan buku. Ya, betul Bu Dara. Itulah yang membuat saya jadi sedih. Nah, saya mau tanya, sebelum Pak Cendro membuat PPT, kemudian membuat video animasi atau media lainnya, kira-kira apa yang dilakukan Pak Cendro? Sebelum saya menggunakan media, biasanya saya membaca buku terlebih dahulu. Kemudian saya coba searching di internet yang berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan nanti. Nah, itu yang biasa saya lakukan, Bu. Nah, bagus sekali Pak Cendro. Nah, setelah Pak Cendro membaca buku, kemudian mencari sumber lain, coba yang dilakukan Pak Cendro apalagi? Coba setelah itu. Biasanya saya merangkum materi tersebut, kemudian saya ketik, namun tidak saya print. Saya hanya taruh saja, saya simpan di laptop, gitu aja biasanya, Bu. Nah, kira-kira berapa banyak Pak Cendro merangkum materi itu? Wah, banyak sekali loh, Bu Dara. Hampir setiap materi saya ada rangkumannya. Nah, berarti Pak Cendro sebenarnya sudah menggunakan buku, ya kan? Oh iya ya, cuman menurut pengawas, karena bukti fisiknya itu tidak ada, Bu, di meja saya, makanya saya dianggap tidak menggunakan buku. Kira-kira gitu ya, Bu? Nah, menurut Pak Cendro, bagaimana caranya supaya terlihat buku fisik itu di mejanya Pak Cendro? Iya ya. Saya baru terpikir tentang hal itu. Saya kan punya banyak rangkuman materi. Nah, mungkin bisa saya kumpulkan jadi satu, jadi bahan ajar, atau modul. Nah, gitu ya, Bu Dara? Betul Pak Cendro, itu luar biasa. Nah, sekarang coba, kira-kira bagaimana Pak Cendro akan melakukan supaya menjadi modul atau bahan ajar tadi? Gimana caranya, Pak? Rencana saya akan mencoba mengumpulkan tulisan-tulisan saya yang ada di laptop tersebut, karena saya akui filenya memang berantakan, Bu. Saya sering nyimpannya kadang di folder ini, kadang di folder itu, kadang jadi masih berantakan sekali, Bu. Ya, jadi harus dikumpulkan dulu ya. Nah, setelah nanti sudah kumpul, terus rencananya diapakan setelah terkumpul, Pak? Gitu. Jadi gini, Bu, nanti akan saya kumpulkan berdasarkan tema atau muatan pelajaran.
Kemudian akan saya tambahin nanti beberapa kata kunci untuk memudahkan pembelajaran. Seperti apa tuh Bu, kalau di perpustakaan kan sering ada kata-kata kuncinya kan Bu? Nah, nanti supaya kita nanti mudah mencarinya. Nah, kira-kira seperti itu Bu. Luar biasa yang akan Bapak lakukan itu. Nah, sekarang kira-kira ada atau tidak ya temannya Pak Cendro yang bisa membantu Pak Cendro untuk membuat bahan ajar atau modulnya itu supaya lebih menarik gitu Pak. Kan nggak hanya seperti makalah, lebih menarik seperti sungguhan gitu Pak. Ada nggak kira-kira Pak? Iya Bu, sepertinya ada. Saya punya teman yang sangat pintar di bidang IT. Teman saya itu namanya Bu Tisa. Nah, Bu Tisa ini sangat suka sekali membuat cover-cover yang berbentuk desain grafis gitu. Kemudian saya juga bisa minta bantuan teman saya Bu Yulia untuk sebagai editornya supaya nanti lebih menarik dan kata-katanya nanti bisa lebih teratur dan rapi begitu Bu. Wah, luar biasa Pak Cendro. Luar biasa hebat Pak Cendro ini. Nah, kebu itu atau bahan ajar itu sudah jadi. Nah, kira-kira Pak Cendro punya rencana apa lagi ke depannya? Rencana saya Bu, modul saya tersebut akan saya tunjukkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga kepada Ibu Pengawas tadi. Saya ingin menunjukkan bahwa saya sudah memperbaiki kekurangan saya dan dengan membuat modul atau bahan ajar tersebut. Nah, saya juga punya rencana nanti jika ada apresiasi guru kategori pembuatan bahan ajar, saya rencana mau coba ikut loh Bu. Juga hitung-hitung untuk cari pengalaman baru. Alhamdulillah, luar biasa Pak Cendro nih ya. Saya doakan semoga rencananya ini terwujud gitu Pak, dan kegelisahan Pak Cendro, masalah yang Pak Cendro alami akan hilang juga. Nah, begitu Pak Cendro. Iya Bu, amin, amin Bu. Terima kasih atas doanya Bu. Nah, saya sekarang sangat bersyukur, saya sudah lebih lega loh Bu. Ya, saya bersyukur Ibu bisa berbagi dengan Bu Dara, dan nanti saya akan berjanji bahwa saya akan bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan apa yang sudah saya rencanakan tadi Bu Dara. Sekali lagi terima kasih Bu Dara karena sudah bersedia jadi teman ngobrol saya. Iya, sama-sama Pak Cendro. Saya juga ikut senang ketika Pak Cendro sekarang sudah mulai, senyumnya sudah mulai lebar gitu Pak. Kayaknya sudah mulai hilang kegelisahannya. Sekali lagi, saya hanya bisa mendoakan ya, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Pak Cendro bisa terwujud. Terima kasih Pak Cendro. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah hasil coaching untuk kasus yang ketiga.